Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Dwi Hakimah dengan NPM 24120110249. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang diberikan tugas oleh Ibu Marta Riananda SHMH untuk mewawancarai praktisi hukum. Di sini saya bersama Bang Rangga Reksa Wisesa dan juga Bang Bagas Pradana Siregar. Mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Hak asasi manusia itu asal dari mana? Kita harus tahu dulu. Hak asasi manusia itu kalau di Indonesia ya, itu banyak mencontoh atau mengadopsi hak asasi manusia di dunia barat. Ada namanya ICCPR gitu. Ya kan, ICCPR itu merupakan instrumen HAM internasional. Kalau kita mau ulik-ulik ke belakang ada Declaration of Human Rights gitu kan, ada Declaration of Universal di US, ada di Perancis juga ada, bahkan kalau mau lebih jauh lagi Piagam Madinah itu pun bentuk daripada konstitusi yang sifatnya antar lintas negara gitu. Tapi oke lah, kita bicara di Indonesia, kita banyak mengadopsi itu khususnya di dunia barat ya. Maka hak asasi manusia ini sebenarnya hak yang universal, tidak terbatas pada yang sifatnya satu negara atau satu tempat tertentu, dia dunia atau internasional. Nah, pertanyaannya selanjutnya ialah hak konstitusional itu apa? Nah, kalau sudah bicara konstitusional, hak konstitusional itu sederhana adalah hak warga negara. Gitu. Artinya kalau dalam konteks ini kita bicara hak warga negara Indonesia. Di mana diaturnya hak warga negara Indonesia? Ada di Undang-Undang Dasar 1945. Makanya kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka diajukanlah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti ada hak konstitusional warga negara atau hak warga negara Indonesia yang dilanggar oleh adanya keberadaan undang-undang tersebut. Nah, sekarang kita cek konstitusi kita yang katanya berisikan hak konstitusional itu. Ada nggak bab pengaturan tentang hak? Ada, yaitu dari pasal 28 sampai 28J. Nah, berarti hak asasi manusia ini merupakan bagian daripada hak konstitusional. Kalau kita bicara dari segi dari segi kodifikasi ya. Bahkan hak asasi manusia ini turunan daripada konstitusi, karena ada undang-undang tentang HAM, yang mana undang-undang ini berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita bicara dari kodifikasi, sebenarnya HAM ini letaknya itu di bawah daripada hak konstitusional. Tapi kalau kita bicara dari segi nilai yang sifatnya fundamental, hak asasi manusia ini universal dan dia lebih berskala internasional. Hanya saja kita tidak bisa mengadopsi 100%. Makanya ratifikasi tersebut tidak secara keseluruhan, tetapi disesuaikan lagi ya. Sebagian itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Itu di Indonesia. Dan Indonesia mengandung yang namanya pembatasan hak asasi manusia. Yang kita hadapi dalam kasus klien kita dalam pelanggaran HAM, yang pertama gini, adanya ketidakjujuran ataupun yang diberikan kepada kita dari pihak klien ataupun fakta yang seperti apa, ya kan? Itulah yang mempengaruhi kepada kepercayaan kita terhadap penanganan perkara itu sendiri. Ya kan? Apabila tidak adanya keterikatan emosional antara klien, kemudian kita juga tidak dibebankan dengan apa yang bukti yang ada, itu sulit untuk dalam penanganan perkara. Itu satu sisi. Kemudian ada lagi tantangan di mana? Ini kita bertantangan ini menangani perkara bukan hanya satu pihak, tapi banyak pihak-pihak yang berkaitan dalam penanganan perkara. Itulah yang akan secara yang dikatakan adanya ketimpangan sosial, adanya ketimpangan secara oknum hukum. Kurang lebih itu karena nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bagas. Ya, sederhana yang baru-baru ini demonstrasi itu banyak penculikan terhadap pendemo. Nah, itu kan pelanggaran HAM sebenarnya. Nah, hanya saja tantangannya dalam kondisi yang merawut, ya, saya katakan seperti itu. Di sini ada yang namanya diskresi. Nah, ini kalau kita bicara dari versi penegak hukum, gitu. Diskresi sehingga langsung dilakukan penculikan atau istilahnya tertangkap tangan. Padahal itu dalam konteks yang bersangkutan sedang melakukan atau melaksanakan
fungsi hak asasi manusia dibilang kebebasan berpendapat. Kalau sudah ditangkap, ditahan, kemudian kita tidak tahu di mana keberadaannya, itu menjadi tantangan tersulit. Sehingga di sini contoh banyak kasus penculikan tidak diketahui berada di mana, tahu-tahu yang menghilang saja. Itu banyak kan aktivis seperti itu, gitu. Itu menghilang tidak tahu kabarnya, apakah dia diskusi atau seperti apa. Itu tantangan terberat yang sampai dengan saat ini. Jangankan kita sebagai praktisi hukum, pemerhati HAM pun ya, yang bergerak di bidang pergerakan hak asasi manusia pun banyak masih menemukan kendala-kendala di lapangan. Bagaimana ketika demonstrasi, ketika penculikan, kita ingin menelusuri di mana keberadaan si penculik. Kalau kita tidak punya akses atau kedekatan dengan pihak si penegak hukum itu, maka kita juga akan terhambat dari segi informasi yang kita terima. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bang Bagas dan Bang Rangga. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.